إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi al-khati'al bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang saya muliakan, kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ini pasti membutuhkan harta. Atau lebih spesifiknya lagi membutuhkan uang. Dan Al-Quranul Karim menegaskan harta sebagai kiaman, sebagai penopang hidup. Hal ini bisa kita baca di dalam surat An-Nisa ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan janganlah kalian menyerahkan harta kepada sufaha, orang-orang yang belum punya kemampuan mengelola harta dengan baik. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang mana harta itu telah dijadikan oleh Allah sebagai penopang hidup kalian. Oleh karena itu, ajaran Islam memerintahkan kita untuk mencari harta. Namun kita mencarinya harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Harus sesuai dengan pedoman yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, agar harta yang kita peroleh dapat mendatangkan barakah dan tentunya membawa kebaikan di dalam kehidupan dunia sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, namun ada sebagian orang yang dalam mencari nafkah, mencari harta, memperoleh uang, mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Prinsip mereka adalah uang atau harta segala-galanya. Golongan ini telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal aw haram. Akan datang di satu masa di mana manusia la yubali, dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, dengan cara apa dia mendapatkan harta. La yubali, tidak dia pedulikan. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Bukan menjadi kepeduliannya. Karena yang menjadi kepeduliannya adalah memperoleh uang, memperoleh harta. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, mereka-mereka yang dalam mencari rezeki yang Allah sudah sediakan di atas muka bumi ini, mereka cari tanpa peduli hukum halal dan haram, tanpa peduli kaedah-kaedah agama, maka mereka, ma'asyiral muslimin, akan mendapatkan kesengsaraan di dunia sebelum mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Mereka pasti sengsara. Bahkan sekalipun mereka menggenggam banyak harta di tangannya, demi Allah, kesengsaraan yang pasti akan mereka dapatkan. Saya akan menyebutkan dua alasan kenapa orang-orang yang mencari harta tanpa peduli halal dan haram, mereka pasti sengsara. Pasti sengsara. Alasan yang pertama, ma'asyiral muslimin, orang yang menghambakan dirinya kepada harta. Dia tidak peduli segala macam aturan Allah, kecuali hanya mendapatkan harta. Dia mendapatkan doa kecelakaan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, wa 'abdul khamisah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'isa, sengsara, celaka. Allahu akbar. Manil qail? Siapa yang berdoa yang mengucapkan ini? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah yang pasti akan celaka? Siapa yang kau doakan kecelakaan? Abdud dinari wa abdud dirham. Mereka-mereka yang menghambakan dirinya, menghambakan menjadi hambanya dinar, menjadi hambanya dirham. Mereka tidak peduli dalam kehidupan ini kecuali mendapatkan dinar. Segala cara ditempuh asalkan mendapatkan uang. Tidak peduli halal dan haram. Akibatnya apa ya ikhwani fillah? Akibatnya kecelakaan. Dari mana? Dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghamba dinar dan dirham inilah yang melahirkan sikap koruptif. Koruptor muncul karena dia menjadi hamba dinar dan dirham. Para pungli-pungli muncul karena dia menjadi hamba dirham dan dinar. Mereka yang berdagang dengan bersumpah dusta, kenapa? Muncul karena mereka menjadi penghamba dinar dan dirham. Mereka lupa dengan hakikat kehidupan. Mereka lupa dengan hakikat amwal, hakikat harta. Bahkan gara-gara menjadi hamba dinar dan dirham, mereka mencari nafkah di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Tidak peduli, la yubali amin halali atau min haram. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, fatal akibatnya. Fatal, Pak. Karena Nabi SAW mengatakan, ta'isa, orang seperti ini sengsara. Yang kedua, alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang mencari harta tanpa peduli kaedah-kaedah agama, tanpa peduli aturan agama halal atau haram. Kenapa dia pasti sengsara? Karena doa
dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah tidak diterima oleh Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, dia mau lari kemana? Mau bersandar kepada siapa? Ketika Allah memutuskan hubungan dengan seorang hamba, demi Allah tidak akan memperoleh kebahagiaan. Ketika doa sudah ditolak, ibadah tidak diterima, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW pernah mengingatkan ini ketika beliau berbicara tentang seseorang di dalam hadis yang di akhirnya beliau bercerita tentang seseorang yang berada dalam kondisi safar. Dia mengangkat kedua tangannya, rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu. Dia memanggil nama Allah, Ya Rabbi, Ya Rabb. Berulang-ulang dia menyebut nama Allah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, mengangkat kedua tangan dalam kondisi safar, dalam kondisi membutuhkan, semuanya adalah asbabul ijabah, sebab-sebab dikabulkannya doa. Termasuk kita memanggil nama Allah dengan penuh kefakiran, Ya Rabbi, Ya Rabb. Orang ini telah melakukan sebab-sebab yang mendatangkan pengabulan dari Allah. Namun kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghadhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Pakaiannya pakaian yang haram, makanannya makanan yang haram, diberi makan dengan makanan yang haram, dia mengonsumsi makanan yang haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa taala an, beliau pernah mengingatkan, la yaqbalullahu mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang di dalam perutnya ada barang yang haram. Ma'asyiral muslimin, dua alasan inilah yang memastikan orang-orang yang mencari harta tanpa peduli halal dan haram, dia pasti akan sengsara. Yang pertama, karena dia mendapatkan doa ta'is, kesengsaraan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Agar kita terhindar dari harta yang haram, maka yang pertama yang harus kita lakukan ma'asyiral muslimin adalah belajar ilmu syar'i, terutama belajar tentang bisnis yang kita geluti, pekerjaan yang sedang kita lakukan, bagaimana pandangan syariat. Dan belajar ini bukan perkara pilihan, namun kewajiban. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata para ulama, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan ilmu yang terkait perkara-perkara haram yang harus kita hindari. Sehingga Abu Laith rahimahullah dan juga para ulama-ulama mengingatkan, la yahillu lirajul ay yashtaghila bil bai' wasyira ma lam yahfad kitab al buyu'. Tidak halal bagi seseorang terjun dalam dunia jual beli, dalam dunia bisnis sampai dia menghafal fikih tentang jual beli. Dan ini kebijakan yang juga diperlakukan di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Ali bin Abi Talib. Kebijakan dari pemerintah, tidak boleh ada orang yang berdagang kecuali mereka-mereka yang telah mengerti fikih jual beli. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, siapa yang terjun ke dalam bisnis, ke dalam jual beli, dia tanpa tahu ilmunya, maka dia akan pasti jatuh dalam perbuatan riba. Dia akan jatuh dalam perbuatan riba.
Dia kehendaki atau tidak dia kehendaki? Ilmu ma'asyiral muslimin. Konsultasikan. Kalau kita masih ada keraguan di dalam bisnis kita, pekerjaan kita, maka konsultasikan kepada mereka-mereka yang mengerti tentang masalah ini. Ilmu. Itulah mengapa ma'asyiral muslimin, Islam memberikan pelajaran kepada kita bahwa pertama kali sebelum kita melangkah melakukan sesuatu, Iqra, bacalah. Ayat yang pertama kali Iqra, sebelum perintah salat, sebelum perintah zakat, sebelum semua perintah Allah turun, pertama kali Allah perintahkan Iqra. Maka para ulama membuat satu kaidah yang menjadi kaidah kehidupan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu, baru Anda bicara, baru Anda beramal. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, rubahlah mindset kita, pola pikir kita tentang harta dan dunia. Salah satunya, ma'asyiral muslimin, tadabburi Al-Quran. Coba Anda tengok, ketika Al-Quran berbicara tentang dunia, tidak ada satu ayat yang mengunggulkan dunia, yang membesarkan dunia. Semua pembicaraan Al-Quran terhadap dunia selalu meletakkan dunia di bawah akhirat, bahkan merendahkan kedudukan dunia. Maka orang kalau berinteraksi dengan Al-Quran, baik secara bacaan maupun tadabburan, akan terarah, hatinya akan memahami, otaknya, akalnya akan memahami apa makna dunia, apa makna harta. Termasuk yang perlu kita fahami bahwa harta kita adalah wasilah. Dia adalah tujuan untuk menopang fungsi hidup kita. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah. Maka perhatikan, urusan dunia kita jika tidak mendekatkan kita kepada Allah, tinggalkan. Harta yang kita cari, pekerjaan yang kita cari, ternyata tidak mendekatkan kita kepada Allah, tinggalkan. Karena ingat, harta adalah wasilah. Anda tidak perlu banyak membaca semua surat, Pak. Bacalah juz ammah saja, juz 30 saja. Diulang-ulang, itu nanti akan berubah itu. Mindset kita tentang dunia, tentang akhirat, Pak. Termasuk surat yang biasa dibaca oleh imam di saat khatib Jumat. Surat Sabbihisma dan surat Al-Ghashiyah. Itu kalau kita tadabburi setiap Jumat saja, sudah berubah nanti ke arah pandangan kita kepada dunia ini. Dalam surat Sabbihisma diingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah ayat itu terus-menerus didengungkan di dalam telinga kita? Namun karena kita kurang tadabbur, terkadang kita datang ke masjid hanya sekedar formalitas. Kapan selesai? Maka keluar dari masjid tidak ada hasil tadabbur ma'asyiral muslimin, tadabbur Al-Quran. Baca surat Al-Ghashiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, perbanyak doa, minta kepada Allah. Kalau kita ingin doa yang terbaik, bacalah doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari perkara yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Dan kita diajarkan setiap selesai salat subuh, ingat ma'asyiral muslimin, setiap salat subuh bacalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau kita rajin doa kepada Allah, hati bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian ikhtiar, penting, ikhtiar, usaha, otak kita, tenaga kita, kita usahakan demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Tidak ada manusia bertakwa yang terlantar tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ma'asyiral muslimin, hati-hati ketika kita mendidik putra-putri kita. Bagi para orang tua, jangan sampai kita salah satu faktor penyebab anak-anak kita menjadi hubbud dunya. Hati-hati dengan doktrin hubbud dunya. Terkadang orang tua tidak sadar mendorong anaknya untuk menjadi anak yang berprestasi.
Tapi tujuannya titik berhenti pada dunia. Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah orang kaya, jadilah tanpa ada nilai-nilai akhirat yang ditanamkan atau disebutkan. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Maka sekarang masing-masing perlu memanggil anaknya, Pak, yang sekolah apalagi di luar negeri, yang sudah bangga dengan titelnya. Kamu kerja untuk apa? Ingatkan tentang kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini cuma satu, Pak, ibadah kepada Allah. Dunia harus kita tundukkan sebagai kendaraan menuju Allah. Kalau itu belum terpatri di dalam mindset putra-putri kita, zalim kita ma'asyiral muslimin. Jangan bangga dengan kemewahan duniawi, jabatan-jabatan, namun mereka kosong dari mengingat akhirat. Orientasinya bukan akhirat, gagal mereka. Dan kita dianggap sebagai orang tua yang gagal. Saya sampaikan ini terkadang kita lupa dalam mendoktrin anak-anak kita. Terkadang orang tua sendiri yang menyebabkan anaknya menjadi hubbud dunya. Kenapa? Karena selalu didoktrin. Nak, belajar agar kamu kaya. Belajar agar kamu kaya. Belajar agar kamu jadi orang hebat. Hebat kaya, hebat kaya, hebat kaya. Itu yang terpatri di dalam dirinya. Di manakah Allah? Di manakah syurga? Di manakah akhirat? Jarang disentuh. Padahal Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang Allah berikan di akhirat. Carilah, kata Allah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Itu, Pak, petunjuk Quran. Pertama apa? Akhirat dulu, baru dunia. Jangan dibalik, Pak. Anak keluar dari rumah, nak belajar yang serius, nak biar kamu jadi kaya, nak, semua dunia terakhir. Nak, jangan lupa sholat. Lali, lupa. Ya. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua, ma'asyiral muslimin. Mari kita yang sekarang masih berada dalam pekerjaan atau bisnis atau apapun yang mendatangkan harta yang haram, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروبا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة